Tapi tetap aja itu sebuah ujian dari Allah. Kita diuji kira-kira istiqomah apa enggak. Tadi juga hujan deras. Semua itu harus bisa kita lalui ujian-ujian dari Allah. Siapapun diuji, bukan hanya kita. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, Nabi Muhammad diuji oleh Allah, Nabi-nabi yang lain juga. Nah, kalau kita ini diuji oleh Allah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena itu kesalahan kita melakukan pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu sunnatullah, hukum-hukum Allah yang ditaruh pada makhluk-makhluk hidupnya dan mati. Kalau yang qauliyah, kalau kauniyah itu berasal dari kun itu, karena yakunu kun, artinya jadi fayakun itu. Jadi kauniyah itu sunnatullah yang biasa orang-orang sekuler, orang-orang ateis menyebut sebagai natural law, hukum alam. Tapi sebagai umat Islam kita menyadari bahwa semua itu adalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua adalah ayat qauliyah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an ada Taurat, Zabur dan Injil. Jamaah sekalian, itu yang tadi pertama karena mungkin pelanggaran kita atau kesalahan kita. Kemungkinan yang kedua karena memang Allah itu menyintai kita. Kalau karena Allah itu menyintai kita, maka kita ini dikasih ujian oleh Allah agar selalu dinamis. Kalau kita tidak diuji oleh Allah, maka kita tidak akan bisa menjadi manusia dinamis. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam diuji berulang kali, sebagaimana yang termaktub pada surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idztala Ibrahim. Wa idztala Ibrahim. Apa itu? Wa idztala Wa idztala Ibrahim. Wa idztala lupa ya, saya tak baca. Wa idztala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa dan ingat-ingatlah ketika. Mafhum mukhalafah dari ingat-ingatlah ketika itu adalah jangan sekali-kali kamu lupakan. Apa itu? Ketika Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian, dengan berbagai kalimat, fa'atammahunna. Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu. Karena lulus ujian, dulu kan bapak-bapak dan ibu-ibu lulus itu dulu ijazahnya bukan tanda lulus kan, tapi tanda tamat belajar. Jadi lulus ujian. Nah, kalau lulus ujian, kita diuji kayak apapun diuji, kita bisa lulus ujian, maka Allah menyatakan ini ja'iluka lin-nasi imama.
Sesungguhnya aku menjadikan kamu, hai Ibrahim, sebagai imam bagi manusia. Imam itu maksudnya bukan ngimami sholat, tapi imam itu adalah pembimbing kepada kebenaran yang telah diatur, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembimbing, pembina, pengasuh. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah, wa min dzurriyyati, begitu juga keturunanku ya Allah, jadikanlah mereka sebagai imam bagi manusia. Tapi dijawab oleh Allah, la yanalu ahdul, perjanjianku denganmu tidak berlaku bagi keturunanmu yang zalim. Nah, bagi keturunan yang soleh akan menjadi imam bagi manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sekarang diuji di 10 hari yang terakhir. Kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk iktikaf, ya, sholat di tengah malam. Dan ingat, sholat di tengah malam ini pun tetap kita harus dengan kesabaran, ya, harus dengan sabar. Jangan seperti ya jamaah-jamaah yang memang ya kemampuannya sampai di situ. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ini memang alhamdulillah dipilih oleh Allah, diberi bimbingan mau melaksanakan iktikaf sholat di tengah malam di 10 hari yang terakhir. Ini merupakan anugerah dari Allah. Tidak semua orang bisa melaksanakan. Dan itu pun harus dengan kesabaran. Nah, dengan kesabaran ini dan juga dengan sholat inilah sebagai media kita, doa kita itu mudah terkabul. Sebagaimana Allah menjelaskan kepada kita pada surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Dan memang keduanya ini, sabar dan sholat, itu terasa berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Dijelaskan oleh Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang merasakan, yang meyakini bahwa mereka ini bertemu dengan Allah, terutama saat sholat. Dan mereka meyakini, merasakan bahwa segala sesuatu itu dia kembali kepada Allah. Oleh karena itu, terutama saat sholat, kita beribadah kepada Allah, dan di antara beribadah itu adalah sholat. Kita ini merasakan bahwa Allah senantiasa beserta kita. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat, ya, saat itu Rasulullah bersama dengan para sahabat. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mal iman, apa itu iman? Yang kedua, mal Islam, apa itu Islam? Dan yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, saat ditanya tentang ihsan, Rasulullah menjawab, antabudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah, terutama sholat, seakan-akan kamu melihat Allah, meskipun bagaimanapun kamu tidak bisa melihat Allah, tetapi Allah melihat kamu. Terutama sholat pada kondisi suci, ya, jiwa raga kita bertemu dengan Allah, terutama qiyamul lail kayak seperti ini.
Nah, saya ingin sholatnya jamaah Nurul Azhar seperti pada masa Ustaz Abdul Rafiq Nur. Ya, tadi kan masih dipotong kan surat As-Saff. Ya, satu surat dipotongkan. Insya Allah bapak-bapak ini sudah siap. Bekal untuk qiyamul lail di sini bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kalau mengandalkan kekuatan fisik saya tidak kuat. Di samping mengandalkan kekuatan fisik, maka kita pun harus bersandar pada kekuatan iman. Kalau kita bersandar pada kekuatan iman, meskipun sholat tarawih 3 jam nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sebab kita ingat, yang pertama, kalau membaca Al-Quran atau kita mendengarkan Al-Quran, Rasulullah itu mengajari kita bahwa apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan berlipat ganda kebaikan. Satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan Rasulullah menyatakan la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf kita mendapatkan 30 kebaikan. Terutama saat sholat, kondisi kita saat dalam keadaan suci, membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, perbanyaklah bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Apalagi kita ini memang mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita nggak sadar. Biarlah orang lain kalau waktu sholat dibacakan ayat-ayat Al-Quran panjang memberutu, atau mereka tidak suka dibacakan ayat Al-Quran yang panjang, biarlah itu mereka. Tapi jamaah Nurul Azhar harus istiqomah seperti itu. Karena kita mendapatkan kelimpahan berkah yang luar biasa, mendapatkan mukjizat Allah. Untuk rukuk, sampai biasanya pakai doa apa rukuk? Karena variasi bacaan rukuk itu banyak. Ada Subhana Rabbiyal Azim, ada Subuhul Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Warruh, ada juga apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau Subhana Rabbiyal Azim, hadisnya jelas, dibaca 3 kali. Saat sujud Subhana Rabbiyal A'la, hadisnya jelas dibaca 3 kali. Tapi kalau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, tidak ada penjelasan di dalam hadis dibaca berapa kali, enggak ada. Nah, terus dibaca berapa? Oleh karena itu nggak usah heran banyak orang yang waktu ruku ataupun sujud membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli hanya dibaca 3 kali. Sebab mereka tidak tahu ada hadis dari Anas bin Malik yang menjelaskan bahwa setelah Rasulullah wafat, beberapa masa kemudian Anas bin Malik sholat berjamaah, imamnya Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, yang kemudian menjadi khalifah pada Bani Abbasiyah. Ketika sholat, ya bacaannya Quran juga panjang. Saat rukuk juga
juga lama, saat sujud juga lama. Nah, usai sholat, Anas bin Malik mengatakan, setelah Rasulullah tidak ada, aku belum pernah melihat orang yang sholatnya mirip Rasulullah. Ya, belum pernah melihat orang yang sholatnya mirip dengan sholatnya Rasulullah, kecuali pada pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Itu masih muda waktu itu. Anas bin Malik kemudian melanjutkan, aku hitung bacaan tasbihnya. Saat rukuk 10 kali, saat sujud 10 kali. Oleh karena itu kenapa Ustaz Abdul Rahim Nur ya, saat rukuk sujud membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli 10 kali. Dasarnya dari sini. Hadisnya jelas. Dan ingat, kita meskipun sholat kita untuk sholat tahajud atau untuk sholat tarawih atau sholat sunnah yang lain seperti tahiyatul masjid dan lain-lain, jangan sekali-kali kita cepet-cepetan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, aswa'un nasi syariqatal ladzi yasribu min sholati. Sejelek-jelek pencuri itu sudah jelek. Nah ini sejelek-jelek pencuri. Siapa itu? May yasribu min sholati, yaitu orang yang mencuri sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasribu min sholati? Bagaimana orang bisa mencuri sholatnya? Rasulullah menjawab, malam yatimmu ruku'aha wala sujuda, yaitu orang yang tidak sempurna rukuk dan sujud. Ini. Nah, terutama saat sujud, ya temponya lama sujud sama dengan rukuk. Nah, kalau sujud juga begitu, jangan cepet-cepetan. Memang kalau dalam teori kedokteran, orang sujud itu jantungnya posisinya di atas, kepala dan otaknya ada di bawah, sehingga sirkulasi darah yang membawa asupan nutrisi ke otak itu lancar. Dan insya Allah kalau orang yang suka sujud lama itu tidak ada stroke. Ya mohon maaf, bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah itu tua-tua, usianya di atas 65 tahun, bahkan ada yang lebih dari 70. Tapi kenapa mereka berani makan sate kambing, ya, berani makan sop buntut, berani makan durian? Sampai tua-tua berani makan durian. Mereka siapa? Nah, kenapa? Di antaranya karena sujud. Ya, sirkulasi darah menuju otak lancar. Nah, menurut Rasulullah SAW, aqrabu ma yaqumul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a. Posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud, fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah. Pengertian doa di sini bukan doa yang tidak diajarkan oleh Rasul, bukan doa yang kita buat sendiri, tidak. Karena saat sholat tidak ada ucapan manusia yang masuk dalam bacaan doa sholat. Ya doanya doa sujud. Terkadang memang ada ya ulama yang mengajarkan saat sujud perbanyaklah doa pribadi, bukan itu. Karena ada hadis yang lain disebutkan kita sholat nggak boleh ada bacaan buatan manusia.
doa-doa buatan manusia. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah dan ini kurang berapa hari. Nah, kita setelah di luar Ramadan kita tetap istiqomah melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail. Kalau kita sudah terbiasa sholat tahajud dan qiyamul lail, Allah sudah berjanji kepada kita sebagaimana yang termaktub pada surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab hasaba rabbuka maqaman. Dan dari sebagian malam hendaklah kamu bertahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, niscaya Allah akan membangkitkan kamu pada kehidupan yang terpuji. Eksistensi kita di hadapan Allah luar biasa. Sebenarnya bukan hanya di hadapan Allah, tapi eksistensi kita, keberadaan kita di hadapan manusia juga luar biasa. Kalau kita suka sholat tahajud, kita nggak butuh keberadaan kita dilihat oleh manusia. Kalau orang sudah eksistensi keberadaannya dekat dengan Allah, apakah manusia melihat kita nggak ada masalah, tidak melihat juga nggak ada masalah. Yang penting kita mulia di hadapan Allah Subhanahu. Sementara itu ini hanya selingan. Kami akhiri nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin saudara jamaah sholat witir yang dirahmati Allah. Hadirin, dalam Al-Quran dibongkar tentang etiketnya Yahudi. Etiket itu karakter, ya, karakternya Yahudi. Dikatakan oleh Al-Quran berkali-kali, Yahudi itu orang yang paling rakus di dunia sampai sekarang ini. Jadi Yahudi ini terkait masalah keduniaan dunia itu orang yang paling rakus. Wabil khusus Yahudi yang sekarang ini Zionis itu nyakop miliknya Palestina itu sudah terbatas. Ada hadisnya begini, Pak Masud. Kalau Anda di dunia ngintip atau nyolong, jadi Pak Masud bercerita nyolong yang paling bahaya itu ngintip rokaat. Sementara di Blitar ada tarawih 23 rokaat 7 menit. Dan ada ulama sudah ngecek katanya sah. Nggak tahu yang ulama yang mana. 7 menit 23 rokaat. Insya Allah sampai nanti sana itu wajib nomor KTN. Blitar sampai sekarang masih bertahan. Hadirin, kalau orang di dunia ngintip di hadisnya itu kuda, ada kuda, ada sapi, ada kambing, semacam itu. Kelak nanti di badan kasar, kalau itu belum diselesaikan di dunia, kelak di badan kasar itu nanti di tenggoknya ini ada kambing, karena dulu pernah dicolong, belum dikembalikan. Di tenggoknya di sini ada dia nyunggi kambing, nyunggi yang dicolong. Tapi khusus untuk tanah, ngintip 1,5 meter kali panjangnya rumah 15, itu khusus tanah dilipat gandakan 7 kali lipat. Khusus tanah, taruh di tenggok. Ya. Sementara yang di Zionis ini untuk nyaklok miliknya Palestina itu sudah tak tergi. Subhan.
Balik direkam oleh Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah bahwa Yahudi itu orang yang paling rakus di dunia. Akhirnya orang yang rakus ini, mohon maaf, sekarang mulai masuk dengan jangan biar Yahudi toh. Iya. Al-umum bila khususis sabab. Begitu ilmu yang didapat dari Ustaz Abdul Rahim. Ya. Keumuman ayat bukan sebab. Kalau kita ikuti jejak pola Yahudi, berarti apa ini dari Yahudi karena kasusnya bukan main seperti itu yang dikabarkan. Ketika Yahudi itu diberitahu tentang urusan umur kematian, itu takutnya bukan main. Sebab Yahudi punya visi dan misi, kalau perlu hidup itu 1000 tahun lagi menurut Yahudi. Oleh karena itu, barangkali dengan dan kita semua ini, mohon maaf, Arab Lailatul Qadar, ngapunten ya, saya punya pembahasan, saya nggak cocok nggak apa-apa. Mohon maaf ya, sampai kan Allah itu ojo njaluk umur panjang, umur sing barokah sing bener. Ojo njaluk umur panjang. Ngapunten ya, saya dibagi panjang temenan 105. Tapi sampai dari tebalnya akhir, saya sing ramu. Paham enggak? Sana sing rambut dia sampean, ya nek arek aja nek digendong diambungi langsung sampean wis gerak gaplok. Oh itu. Allah Akbar. Oh itu gak surungkahnya atau ngene bayang. Lagi perbandingan sekarang. Rasulullah 63 dikurangi 40 ketika dilantik dari Nabi dan Rasul. Berarti total dari 40, 63, 23. Kita yakin seyakin-yakinnya, bahkan hakul yakin Rasulullah itu tiap Ramadan mesti disentuh atau mendapatkan Lailatul Qadar. Semalam Lailatul Qadar yang didapatkan oleh Nabi, termasuk kita, itu nilai kebajikannya 83 tahun. Disamakan, diteruskan sama Nabi. 83 kali 23 itu Anda total dengan total 1400 sekian. Sementara Nabi Nuh 950. Lu yakin nih kalau Nabi Muhammad? Barokah Nabi Muhammad walaupun cuma 63. Oleh karena itu dengan dan kita semua malam hari ini harus jalur untuk ngomong. Kadang anak bawa umur kaki-kaki rokok sujud. Jadi kenteren dorong kalau ini kendaraan Pak. Nanti panjangnya usia itu hanya dipakai untuk kemaksiatan. Oleh karena itu hadirin, Bapak Saudara, renungan malam hari ini menyangkut urusan mati. Tema yang saya angkat. Istilah di dalam Al-Quran tentang kematian itu berbagai corak. Ada yang pertama ajal. Apa ajal itu Kak Musa? Ajal yaitu kontraknya habis, batas akhir itu ajal. Idza ja'a ajalun la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba, pakai ja'a. Kalau sudah tiba, maka tidak bisa mundur maju sepersekian detik pun. Tapi ini wis ja'a. Iya. Kalau sudah ja'a, subhanallah. Sebab Pak Masud ada di Madura itu ada orang mulai subuh bapak mertuanya ngazak jam 9 nggak mati. Akhirnya orang ini ke Kiai. Pak Kiai, bapak mertua saya kenapa nggak mati? Saya delok sabu otoke, orang jimati tak dicek orang temen tepat. Saya ini tadi bawa jimat tapi tak cek. Saya bawa 9. Subhanallah. Dan itu ada 2 hasil nyolong. Boleh nyolong jimat, boleh ngomongkan. Dalam satu penjara, iya. Di Makassar nyolong tumpeng di bawah dari embong di arah-arah begini. Nanti nyolong jimat, boleh karena itu sebuah komentar. Saya nyolong 2, dan saya ini uangnya kado. Dicolong, hadirin,
Jadi istilah yang dipaparkan oleh Al-Quran pertama ajal, batas kontrak manusia. Jadi kembali yang Madura ini, saya copotan sabun bapakmu, lo kebetulan kok tepat, kalau mati. Kalau dicoba tekstur mati, bukan gara-gara jimat. Memang sebelum dicopot itu belum jaam, iya, si yajiku masih berjalan, belum jaam. Ada lagu yang sulit kok Al-Quran, kalau katanya kok suwe gak mati. Tanya lo surat Yasin, baru dibaca lo teman-teman, lo gak mati. Bagaimana ini mati? Ya bawa Yasin hak beda, belum kalau surat Yasin itu mau. Allah Akbar. Mohon maaf ya, Al-Quran jangan dipakai selingkuh. Tidak ada di situ petunjuk surat Yasin untuk mempercepat kematian. Surat Al-Fatihah kayaknya rutang, la ilaha illallah. Pondok surat Al-Fatihah kayaknya rutang, bukan. Iya. Yang rutang itu surat Fatihah, ya. Kayaknya itu surat Al-Fatihah. Paling soalnya rutang. Itu surat Fatihah. Surat Yusuf jadi dikami-kami kelahiran. Pokoknya ini larang wedok bapak kan ya masuk buat surat Yusuf yang sangat solo. Iso ganteng. Makanya bahan bakunya bakal tek ini, paham ya? Lah Yusuf Yakub, istri yang keempat Rahel, Allah. Kembali. Jadi lagi-lagi yang tadi itu bukan gara-gara itu sabuk, ini durung waktu nih, durung jahat. Jadi yang pertama ajal, yang kedua wafat. Al-Quran berikan istilah apa wafat itu? Sempurna atau disempurnakan. Begitu meninggal, Anda disempurnakan. Tentang kebaikan Anda, di sana nanti diberitahu. Tentang kejelekan Anda, di sana juga diberitahu. Itu artinya sempurna atau disempurnakan. Dan mohon maaf, tidak ada satupun roh balik. Roh itu roh sempur. Mulai balik yang berbeda dokternya kayak dokter karena bunuh diri itu bersempur. Mohon maaf, itu menurut jin, bukan rohnya balik. Jelas? Sampai dia balik sampai doting. Kalau sampai dia mati sih, ngomong hilang. Tapi sampai dorong ngomong sampai nyengir gitu. Itu jin, mendo. Itu jin, kelakuan jin. Jelas? Begitu. Subhanallah. Itu wafat. Yang terakhir al-maut. Apa mati? Sebenarnya tadi semua itu sama. Mati al-maut adalah keluar atau lepasnya roh dari jasad. Itu mati. Lu apa bedanya? Cepat itu lo mau untuk ini, NPT. Sekarang cepat untuk ini, tapi mati. Lo bedanya apa? Kalau ini cepat. Motornya ya cepat. Irung-irungnya cepat. Bedanya apa? Saya tidak berat. Karena rohnya sudah diunduh. Kartu chipnya sudah tinggal casing ngantor. Jelas tidak? Tinggal casing ngantor. Tinggal urung ngantor. Sehingga petunjuk Al-Quran dalam surat Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya innal maut, sesungguhnya yang namanya mati, keluarnya roh dari jasad. Innal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya yang namanya mati, kalian yang pada lari dari kematian. Fa innahu mulaqikum. Mati itu marani, mati itu jemput. Bahkan lebih cepat dari perkiraan Anda. Boleh jadi mati mulu marani. Di tempat lain Allah berfirman, walaupun tuhiru saja, walaupun Anda waktu itu delik, apa delik? Singitan di dalam benteng yang teramat kokoh. Tapi kalau mati sudah hadir, sudah jalan, Anda selesai. Pemerintah Orde Baru kurang apa? Di RSPD atau Subroto, profesornya kok itu
Karena aku cukup rektor puskesmas. Profesornya itu, tapi detak jantung 7 profesor tidak mampu menghentikan laju detak jantung. Tidak mampu. Ada orang sakit takutnya mati, tapi teman so gini. Ngarep dipageri karo prik. Jero maneh dipageri botol. Jero maneh pakai botol spidolsi. Jero maneh pakai pagar besi. Tapi kalau sudah waktunya meninggal, mohon maaf, jalurnya malaikat untuk nyabut tanpa bisa diketahui oleh siapa. Tapi kalau sudah waktunya mati, selesai. Walaupun tuh fi buruji syaitan, walaupun anda waktu itu berada di dalam benteng yang teramat kokoh, subhanallah. Paling akhir orangnya akan dijogo karo Allah Akbar. Karo kamu. Oh kamu sakal kon. Waktunya mati, selesai. Subhanallah. Pertanyaan sekarang kita bawa pulang. Pak Musa, kenapa mereka kepada takut dari kematian? Jawabnya tunggal, satu kau. Sangune rana cukup, selesai. Akhirnya bonek. Sampai kami mati kok bonek. Sing dagang lho delok bal-balan perlu naik pesawat. Pak bonek gawe gandol sepur. Dok ono mangan ngrapok kae nawe warung-warung itu namanya bonek. Kita menuju ke sana yang kita hadapi dengan senyum sebab sanggup sampean termasuk dibuktikan malam hari ini. Kalau sanggunya cukup bisa subhanallah. Nek sanggunya gak cukup kekekeran sampean. Temenan kekekeran. Allah. Kekekeran. Apalagi waktu malaikatnya dirinya tak yang tahu. Mau dicabut, dirinya yang tahu. Sing jawab sebelah itu, tak perlu. Wujudnya pakat guru bukti kabeh, tak perlu. Kalau dirinya mau meninggal, subhanallah. Karena saking takutnya Allah Akbar. Oleh karena itu ibu bapak saudara, orang yang meninggal penuh dengan ketakutan gara-gara sanggup tidak cukup, itu menggeli. Karena rohnya begitu ditarik, makanya mengikuti jejak roh ketiga. Tapi dia enggak singgung, dirinya enggak yang tahu. Kita di sebelahnya enggak tahu. Makanya begitu saya mendampingi orang yang mau meninggal, mohon maaf, jangan tinggal selalu. Begitu nadinya sudah tidak gerak, matanya tadi mendeli, gara-gara mengikuti. Tugas akan tidak tutup mata, matanya tutupkan, ya. Tutup mata, tutup mulut kalau buka, tutup sekujur tubuh, tutup dulu, sebelum dimandikan, tutup, subhanallah. Jelas ya, tutup. Seperti sampai telat foto, nanti mendeli, sorot, agar kontak kok, nanti akan kok dipelero, paham ya? Sebab kalau sampai telat untuk foto, nanti pakai diurut lah, baru diurut. 3 kali tetap kendeli, tutupan dulu sekatan dulu. Kalau anak dijogo gitu. Allah Akbar. Oh, jadi istilah agama ada namanya ajal, ada lafaz, ada al-maut. Istilah kenegaraan, istilah negara. Nek sing mati itu golongane angkatan, termasuk kapal selam, gugur. Tapi nek sing mati itu biasa, atau swasta, atau bersepur, tewas. Beritanya ngomong tewas. Padahal dia baik-baik. Subhanallah. Itu yang diciptakan oleh pemerintah. Saya tidak tahu Pak Masud ini beneran atau enggak, Joko Karian mau hubungan. Kayak itu kapal selam, tidak ada pemerintah. Kembali kepada Nabi. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, yang namanya mati kelak menjumpai Anda, jemput Anda. Fa innahu mulaqikum, mati jemput Anda.
boleh jadi lebih cepat dari perkiraan yang Anda pikirkan. Begitu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian Anda dikembalikan kepada Zat yang Maha Gaib dan Maha Nyata, alam semesta yang jelas adanya kehadiran wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan diberitahu nabah, beda dengan khabar. Nabbi'ukum itu berita besar. Bima kuntum ta'malun. Kalian begitu memasuki alam barzakh, kalian sudah diberitahu menyangkut yang dahulu pernah Anda kerjakan. Titik. Orang mati itu tutup saldo, orang mati itu tutup buku, tidak bisa ditransfer dikirimi Fatihah, tidak bisa. Apa kelemahannya Pak Musa? Kalau Fatihah dikirimkan, satu kelemahannya. Kalau orangnya bajingan, terus dikirimi Fatihah orang 1,5 juta, terus bisa berubah menjadi baik, gimana letak keadilan? Sementara dia koruptor kelas kakak, gara-gara dikirim Fatihah karena dulu 1,5 juta. Jelas ya? Dari mana 1,5 juta itu? Ngebon masyarakat selama 40 hari dibon rawon karo jus dunia yang malam. Allah karena selamat tiba-tiba gak selamat, wong damai utang bang tetel, selamat rusak malah rusak. Subhanallah, subhanallah. Terakhir, tapi tahu kali itu, tapi tahu yang mulai kotaan. Pak Masud supaya usul dengan di sini tetap sekaligus bertahan, yang bertahan, istiqomah untuk nasi kotak itu ada di rolling ada hadiah, ada hadiahnya umroh. Insya Allah belum tak. Benar betul tak wujud. Allah Akbar. Terakhir ada dialog begini, tanpa saya menyebutkan nama organisasi. Ada dialog. Cak, Fatihah karo dulu. Nyampe gak? Dikirimkan ke almarhum. Sing situ ngomong nyampe. Sing situ ngomong nyampe. Walaupun kali-kali orang kayak konkoru tidak nyampe. Sing situ udah apa? Banyak kali. Sampai saya tidak tahu balik kan berarti apa? Sing situ bertahan kepada kebenaran ngomong. Betul nggak tahu balik, tapi ini bukti ini nyampe. Nah, saya jawab. Akhir waktu halaman bener-bener artinya belum selesai persoalannya. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Adil, sebab agama ini kalau diringkas kata singkat yaitu adil. Betapa mereka potongannya bajingan dan betengi dan dikirim Fatihah karo dulu kita dengan akhirnya nasibnya berubah. Di mana letak keadilan itu? Di sana nasib bisa berubah. Padahal begitu meninggal tutup buku selesai, itu nanti yang dibawa ke sana untuk dipertanggungjawabkan. Matur nuwun atas perhatian. Assalamualaikum.